Kaum muslimin rahimahullah. Setiap hari Jumat berkewajiban untuk menyampaikan wasiat tentang takwa kepada saudara berjemaah. Oleh karena itu, karena merupakan rukun khutbah, maka kami ingin menyampaikan wasiat itu kepada saudara-saudara sekalian, dan khususnya untuk diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti menegakkan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran. Tentunya kita yang sama-sama hadir pada saat ini yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan berkat iman dan takwa yang sebenar-benarnya kita akan mengalami kebahagiaan hidup, baik semasa kita berada di alam dunia yang fana ini, terutama nanti setelah kita berada di dalam alam akhirat yang bakal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah berada di tanggal 14, di hari ke-14 tahun baru 2022. Suatu tindakan yang pantas dan baik kita lakukan dalam memasuki tahun baru ini adalah mengadakan evaluasi dan sekaligus self koreksi terhadap amal-amal kita yang telah kita kerjakan setahun yang lalu. Waktu setahun apakah lebih banyak dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesamanya, atau sebaliknya waktu setahun yang lalu justru lebih banyak dipergunakan untuk melanggar larangan-larangan Allah? Apabila kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mentaati dan selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu berbuat baik kepada sesamanya, maka janganlah diri kita merasa paling suci, janganlah diri kita merasa paling bersih, apalagi mencibir saudara-saudara kita yang telah mengerjakan dosa. Akan tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan mengabdi kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepadanya tidak lain adalah semata-mata rahmat dan karunia Allah kepada kita. Tanpa itu semua tentulah kita tidak akan dapat melakukannya. Dalam hal ini hendaklah kita sadari dan kita yakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un alim. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan dosa selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, apabila kita termasuk golongan orang-orang yang selalu melanggar larangan-larangan Allah, selalu bergelimang dalam perbuatan dosa, maka secepatnya memohon petunjuk kepada Allah agar dapat menghentikan perbuatan-perbuatan dosa itu, serta memohon ampun kepadanya. Janganlah kita sekali-kali mengikuti pendapat orang yang salah yang mengatakan, biarlah saya senantiasa berbuat dosa kalau Allah masih belum memberikan petunjuk kepada saya. Ini sudah disitir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Az-Zumar 57. Al-Taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Mereka berkata bahwa seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, pernyataan seperti ini sama seperti jawaban seorang pencuri ketika menghadapi pengadilan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada pencuri itu, mengapa kamu mencuri? Dengan seenaknya saja pencuri itu menjawab, Allah menghendaki saya demikian. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membenarkan jawaban seperti itu. Karenanya beliau tetap memberikan hukuman yang sesuai kepada pencuri itu, yakni dipotong talinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah,
Perlu diketahui bahwa hidayah atau petunjuk Allah tidak akan datang begitu saja tanpa harus kita usahakan dan kita upayakan. Petunjuk Allah itu diberikan kepada kita apabila kita berusaha memperolehnya dengan disertai kesadaran untuk memelihara dan meningkatkan iman yang ada di dalam dada kita masing-masing. Inilah maksud firman Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim. Surat Yunus ayat 9. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka berdasarkan kesadaran mereka memelihara iman mereka. Dengan demikian, selama kita tidak berusaha memelihara iman kita, selama itu pula kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Orang-orang yang selalu berjimat dalam perbuatan dosa berarti tidak memelihara imannya. Maka wajar apabila hidayah atau petunjuk Allah tidak datang kepada mereka. Apabila sudah demikian keadaannya, maka kita jangan menganggap bahwa Allah menganiaya kita, akan tetapi diri kita sendiri yang menganiaya kita. Dalam hal ini Allah menyadarkan kita dengan firman-Nya, innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Surat Yunus 44. Sesungguhnya Allah tidak bermaksud menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang menganiaya dirinya sendiri. Inilah muhasabah pada tahun baru kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saudara-saudara, khutbah Jumat kali ini ingin kami akhiri dengan kalimat-kalimat hikmah yang menyentuh hati. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sekali. Maka pergunakanlah sisa umur yang diberikan oleh Allah untuk mengabdi kepada ilahi Rabbi. Sebab kalau tidak, di akhirat nanti kita akan menyesal dan merugi. Padahal penyesalan di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya lagi. Bagi saudara-saudara yang sudah berumur di atas 40 tahun, sabda Rasulullah ini benar-benar menyentuh hati. Man balagha arba'ina sanatan walau yamlik wa yudhu syarra falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang usianya sudah 40 tahun lebih tetapi perbuatan baiknya belum mengalahkan perbuatan jeleknya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Perbuatan baik, perbuatan jelek akan menjadi bekal kita nanti ke akhirat. Bahkan di dalam kubur, perbuatan baik akan menjadi nikmat mengantarkan kita ke dalam surga, dan perbuatan jelek akan menjadi musibah dan akan menjadi siksaan yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Khutbah Jumat ini kami akhiri dengan firman Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia Allah beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.